Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir ini sama saja bagi mereka engkau berikan peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau engkau tidak berikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Sekarang kita bahas mengenai kafir di sini. Ya. Kafir artinya apa? Menolak. Jadi orang kafir dikatakan kafara artinya menolak atau menutup, menolak kebenaran atau menutup diri dari nilai-nilai kebenaran, itu kafir. Nah, berbicara mengenai orang kafir ini, ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun. Coba buka sekarang surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun, ya kan, di sini dalam surat Al-Baqarah Allah lagi bicara tentang innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya. Berbicara mengenai orang kafir, kita lihat lagi, lihat dulu dalam, ya, surat Al-Kafirun, surat pendek ini, biar kita memahami, ya, kenapa Allah turunkan surat Al-Kafirun, surat yang ke-109, ya, yang terdiri dari 6 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun ini dikatakan surat Al-Kafirun, maknanya apa? Orang-orang kafir. Al-Kafirun jama'in, orang-orang kafir. Turun karena Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwasanya Rasul tidak akan pernah menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Itu. Nah, surat Al-Kafirun ini punya banyak nama. Disebut juga dengan surat Al-Ibadah. Kenapa disebut dengan surat Al-Ibadah? Karena surat ini memproklamirkan bahwasanya Rasul dan orang-orang yang beriman hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Surat Al-Kafirun ini juga disebut dengan surat Ad-Din. Dikatakan dengan surat Ad-Din karena dalam surat ini ada redaksi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun juga ini juga punya nama lain, yaitu disebut dengan surat Muqashqashah. Artinya apa? Surat yang mengandung penyembuhan.
Maksudnya apa? Penyembuhan apa nih? Penyembuhan dari penyakit kemusyrikan. Ini kemusyrikan ini penyakit. Penyakit. Coba ya, kalau lagi ada musim orang percaya ramalan, rame-rame percaya ramalan. Ya. Apalagi pengaruh media sosial itu begitu kuat. Ya. Itu penyakit. Dia bisa menular kepada yang lainnya. Ya, ada yang datang datang ke paranormal minta pandangan, terus akhirnya kebetulan tepat gitu. Nanti dia ngajak temannya yang tadi tidak percaya, diajak datang, bawa lagi temannya, jadi penyakit nular itu. Nah, surat Al-Kafirun ini surat dikatakan sebagai surat penyembuh juga, penyembuh umat dari kemusyrikan. Nah, surat ini ada asbabun nuzulnya ini. Ya. Ada asbabun nuzul kenapa turun surat Al-Kafirun. Dikabarkan sebab turun itu karena orang-orang kafir kota Mekah pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy. Jadi surat ini sebenarnya turun spesial buat orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena Al-Quran ini dia berlaku dalam setiap zaman, setiap waktu, maka ini pun berlaku bagi orang-orang kafir di kemudian hari dan terus siapa yang kafir ini, nah ini berlaku ini firman Allah ini. Nah, waktu turun firman Allah ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu orang-orang kafir kota Mekah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka merasa kewalahan menghadapi Nabi. Jadi kan mereka berusaha ini menghalang-halangi dakwah Nabi. Setiap kali dihalang-halangi, itu pengikut Nabi semakin bertambah. Ya. Sampai mereka berusaha untuk dengan menindas pengikut Nabi. Ya. Sampai ada yang terbunuh. Ya. Ada yang diembargo secara ekonomi dan sosial. Nabi dan sahabat-sahabatnya pernah diembargo selama 2 tahun. Ya. Tidak boleh orang-orang Mekah berhubungan dengan kelompoknya Nabi. Tidak boleh transaksi, tidak boleh jualan. Sampai seperti itu. Keji banget itu. Di cara-cara embargo itu, cara-caranya orang kafir. Iya, untuk menekan. Sampai sekarang masih ada nggak model-model embargo itu? Masih. Caranya siapa? Caranya orang kafir. Nabi ngalamin 2 tahun di embargo. Ya. Dulu pernah juga Saudi Arabia itu pernah diancam embargo oleh suatu negara yang adik kuasa, Amerika. Zamannya Raja Faisal. Itu diancam tuh mau diembargo. Raja Faisal itu raja yang masya Allah saleh, istiqamah dia. Diancam mau diembargo. Apa kata Raja Faisal? Silahkan. Dia nggak takut. Dia bilang apa? Kita orang-orang Arab sudah biasa minum zam-zam dan makan korma saja, dan itu hidup. Zaman dulu kan begitu. Kita orang-orang Arab sudah terbiasa makan korma dan minum zam-zam dan hidup. Kalaupun tidak ada yang mau dimasukin kemari di embargo, silahkan. Tapi jangan harap kami akan kirimkan minyak kami ke tempat Anda. Mau dibalas juga embargo. Nah. Ketar-ketir. Walaupun akhirnya Raja Faisal itu mengalami tragedi kematian yang begitu naas, ya. Dibunuh dia. Yang bunuh orang dalam. Menurut kisah itu keponakannya sendiri katanya. Nah, ini kita kembali lagi. Mereka nggak berhasil, embargo nggak berhasil. Pengikut Nabi semakin banyak. Akhirnya mereka coba datang dengan cara yang soft. Jadi cara keras, cara soft coba nih. Caranya gimana? Datang ke Nabi, ajak diskusi Nabi, minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana kita ibadahnya sif-sifan.
Ibadah sif-sifan. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka datang ya, dengan mengirim pembesar-pembesarnya. Yang diutus 4 orang tokoh dari kafir Quraisy. Ada Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il, ada Aswad bin Abdul Muttalib, ada Umayyah bin Khalaf. Ini 4 pentolan datang lobi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih? Kami gini aja deh, biar sama-sama enak. Ngajak toleransi nih, toleransi akidah nih. Oh, Islam mengenal toleransi, toleransi dalam hal apa? Toleransi dalam hal sosial ya. Muamalah. Ini mereka ternyata pingin toleransi akidah, tawaran ke Nabi. Setahun kami nyembah Tuhanmu, setahun berikutnya engkau ikut ibadahnya kami. Nanti kita sambil lihat, jika nanti di kemudian hari ternyata kami tak tertarik kepada agama wahai Muhammad, kami masuk Islam katanya. Tetapi jika di kemudian hari pengikut-pengikutmu ada yang tertarik kembali kepada akidah mereka yang dahulu, suka terhadap ajaran kami musyrikin ini ya, maka jangan tahan mereka, biarkan mereka kembali kepada akidah mereka. Apa yang terjadi? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, qul ya ayyuhal kafirun. Langsung Allah bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi redaksi kafir ini dari siapa? Allah. Jadi jangan diganti. Kenapa diganti? Al-Quran sebutnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Makna kafir apa? Menolak kebenaran atau menutup diri dari nilai-nilai kebenaran yang sudah nyata di hadapannya. Agama lain pun pasti bilang kita kafir. Kenapa? Kita menolak kebenaran yang mereka akui. Iya kan? Mereka kan ada kebenaran yang mereka yakini dan kita menolaknya. Berarti apa? Kita kafir di hadapan mereka, di hadapan keyakinan mereka. Dan kita meyakini keyakinan kita, meyakini agama kita dan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang menolaknya, mereka kafir, berarti mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keyakinan, dan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir ini yang Allah katakan innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir ini, kalau kita telusuri, mereka itu mengingkari adanya Allah tidak? Mereka tidak mengingkari kok. As-Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, seorang ulama yang menulis kitab tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb, beliau mengatakan orang-orang Arab itu, Arab jahiliyah itu, mereka tidak mengingkari adanya Allah, tetapi mereka tidak mengerti akan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya kalau ditanya sama mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya siapa? Ada mereka jawab, mereka punya patung-patung itu. Oh, ini Lata yang bikin, Uzza yang bikin, Manat yang bikin. Enggak kan? Tapi mereka nyembah berhala. Tapi kalau dibilang siapa yang menciptakan langit dan bumi,
Yaquluna Allah, mereka akan bilang apa? Allah. Jadi mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka tidak mengerti hakikat penghambaan. Jadi hakikat bagaimana mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nggak ngerti. Makanya datang Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Masalahnya mereka ini masih tetap saja kepala batu itu, gengsinya gede, gengsinya besar. Berhala-berhala yang mereka buat itu, itu dijadikan sebagai perantara dalam Al-Quran, ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ya. Ittakhadhu min dunihi, mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala dengan pakai patung-patung. Terus mereka sembahi patung-patung tersebut, ya. Mereka bilang apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah ini patung-patung, kami tidak menyembahnya kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh nyembah itu patung jadi perantara. Sedangkan datang Islam yang dibawa Nabi Muhammad, engkau mau berdoa, engkau angkat tangan, direct ngobrol sama Allah dengan mengikuti tata cara yang baik dan indah dan berakhlak ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kata Sayyid Qutb tadi, mereka nggak mengerti hakikatnya. Nah, mereka datang ke Nabi Muhammad, tawarkan itu, langsung Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW tolak. Mereka tuh merasa heran, Nabi datang mensyiarkan tauhid tentang keesaan Allah, sedangkan mereka pada waktu itu terbiasa dengan Tuhan-Tuhan kecil mereka itu yang banyak itu. Langsung Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jemaah sekalian, surat Al-Kafirun ini punya fadilah, punya keistimewaan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini. Nabi, ya, salat 2 rakaat tawaf, itu salat sunnah tawaf 2 rakaat itu Nabi baca Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Kafirun, salat sunnah tawaf. Juga dikabarkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abi Abu Hurairah, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atai al-fajr. Nabi salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh, ya, itu 2 rakaatnya Nabi baca. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Jadi kalau mau dapat pahala sunnah, ya, double-double, ya, dapatnya double-double tuh. Ya, udah sholat sunnah fajar itu dapat pahala khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ditambah lagi yang dibaca ketika sholat, yang dibaca rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, dapat lagi pahala sunnah. Kenapa? Nabi biasa melakukan itu. Jadi ikutin sunnah Nabi itu
Masya Allah itu. Ya, orang kalau masuk bulan Maulid itu yang paling pertama kali yang apa yang harus dilakukan? Dia pikir, oh ini bulan Maulid, ada perayaan Maulid. Saya umatnya Rasul. Sunnah-sunnah Nabi apa yang belum saya laksanakan, yang saya tingkatkan di tahun ini. Tahun depan datang lagi sunnah-sunnah Nabi apa yang belum saya kerjakan lagi. Oh sudah, puasa sunnah sudah jalan, alhamdulillah. Oh ini duha saya ini belum lancar, berarti tahun ini saya lancarkan duha saya. Masuk Maulid tahun berikutnya sudah, duha sudah, alhamdulillah. Duha sudah, qiyamul lail belum, qiyamul lail. Masuk tahun berikutnya duha sudah, puasa sunnah sudah, qiyamul lail sudah, apa lagi? Oh siwak, Nabi sunnahnya siwak. Udah mulai tahun ini saya mau siwak, taruh di kantong, ya, taruh di kantong siwak, dapat pahala sunnah. Ya, di banyak sunnah-sunnah Nabi, ya, yang dapat kita amalkan, kita praktekkan, yang itu menghimpun pahala. Ya, termasuk ini baca dalam sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, baca surat Al-Kafirun, lalu baca surat Al-Ikhlas, dapat pahala sunnah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, Nabi akhirnya mengatakan kepada mereka atas perintah Allah, la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi orang selama mereka menolak nilai kebenaran, walaupun mereka mengatakan kita ini ahlul kitab, kita kan punya kitab juga, kan suka ada yang mengatakan semua agama sama, karena itu agama lain itu mereka juga punya kitab. Perhatikan firman Allah surat Al-Bayyinah, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di sini Allah bilang sesungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ada kitab katanya sama ada, tapi kitabnya sudah dirubah. Isinya itu sudah sebagian atau bisa jadi semuanya sudah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ilahi. Sudah yuharrifuna al-kalimah, sudah mereka ganti-ganti. Allah mengatakan orang-orang kafir dari ahli kitab. Dia ahli kitab, punya kitab yang pernah Allah turunkan sebelumnya, tetapi mereka menolak kebenaran, menutup diri dari nilai kebenaran. Atau bisa jadi di kitab mereka itu ada nilai kebenaran tapi mereka tutupi, mereka kafir. Wal musyrikina, orang-orang yang menyekutukan Allah, dia ngaku dia beriman tapi dia pekerjaan dia musyrik, kafir itu, kafir. Di KTP-nya dia Islam, tapi dia masih percaya dengan kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan, kafir. Wal musyrikina, ini Allah bilang wal musyrikina, yang menyekutukan Allah. Ya. Allah bilang apa? Fi nari jahannam, bakal berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal. Ini tegas nih Allah katakan, mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah bilang lagi apa? Ulaika hum syarrul bariyah, itu orang seburuk-buruknya manusia. Jadi kita akan heran, kok ada orang dia bangga dengan kekafirannya. Dia mau kafir kok diumumin. Ngapain umumin? Dia malu sebenarnya. Kalau dia tahu ada firman Allah ini, dia harusnya malu. Dan sebenarnya ya, kita jangan terlalu tersinggung. Kita bilang, oh ini itu orang nih Allah lagi tunjukin di kita, ini syarrul bariyah, seburuk-buruknya orang. Mau dia tampan kayak apa, cantik kayak apa, apalagi nenek-nenek sudah dia ya. Itu syarrul bariyah, seburuk-buruknya orang. Dia tidak proklamirkan saja sudah Allah bilang seburuk-buruknya orang, apalagi dia proklamirkan.
diumumkan, ada undangan resmi lagi. Nauzubillah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya. Sama juga dengan orang yang melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Dia muslim tapi bikin acaranya itu ada unsur kemusyrikan. Itu Allah bilang di sini, fi nari jahannam, kata Allah. Yang vonis bukan kita hanya sekedar membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yang vonis kan ini Allah. Dan Allah bilang apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruknya orang. Makanya hamba Allah yang beriman, jika dia terlibat pada arena kemusyrikan, itu sering terjadi di kemudian hari, buruk nasibnya. Buruk nasibnya. Rahmat Allah tidak turun. Buruk nasibnya itu bisa apa? Bisa kebangkrutan, jatuh dia dari ketinggian derajatnya, rusak rumah tangganya. Karena Allah bilang syarrul bariyah, keburukan demi keburukan bakal datang beruntun dalam kehidupannya kalau dia mempraktekkan atau melakukan hal-hal yang bernuansa kemusyrikan. Tegas itu. Makanya Allah bilang sama Nabi, bilang sama mereka, la a'budu ma ta'budun. Ya, nggak bakal. Oh, nggak apa-apa dong, kita ini namanya kita sama-sama makhluk ciptaan Allah kan. Ya ada, ya bisa ditawar itu. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita perhatikan la a'budu. Kita belajar sedikit mengenai gramatikal Arabiknya. Nah, Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun. Bilang sama Nabi, suruh Nabi ngomong sama mereka, aku tidak akan menyembah. Kata a'budu ini artinya fi'il mudhari', kata kerja masa kini dan akan datang. Jadi Allah bilang sama Nabi, kau sampaikan kepada mereka itu orang-orang kafir, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat saya tidak bakal menyembah sekarang, besok, lusa dan seterusnya apa yang kalian sembah. Jadi jangan kalau diajak untuk toleransi akidah, nanti saya pertimbangkan, nggak pakai pertimbangan. Nah, coba kita pertimbangkan dulu, kita musyawarahkan, nggak pakai itu, nggak pakai. Bisa langsung. Dan Allah suruh Nabi ucapkan seperti itu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ma ta'budun adalah berhala-berhala yang waktu itu mereka orang-orang kafir menjadikan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Jadi orang kafir ini benar yang Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ini. A'anzartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka wahai Muhammad. Am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan. Jadi diberi peringatan aja ngelawan, tetap tidak beriman. Apalagi tidak diberikan peringatan. La yu'minun, tetap tidak beriman. Jadi orang kalau sudah punya potensi dalam dirinya itu menolak nilai kebenaran, Allah bilang ini, perhatikan firman Allah ini, diberikan peringatan atau tidak, tetap dia akan tolak, tetap dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah katakan di sini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau mereka itu sudah kafir, sudah benar-benar menolak kebenaran dan menutup diri dari nilai-nilai kebenaran, ya, kemudian keimanan mereka sudah tidak ada sama sekali, khatamallahu ala qulubihim. Ketika dia berbuat buruk itu Allah tutup hatinya, itu tutup hatinya tertutup.
wa ala sam'ihim, pendengarannya tertutup, hatinya tidak terbuka untuk melihat kebenaran. Pendengaran pun kalau masih masuk sama keluar masih bisa tuh, masuk keluar masih ada yang nyangkut tuh, kayak air masuk di pipa, walaupun dia keluar lagi tapi kan ada bekas-bekasnya, masih nempel basah-basahnya. Ini orang kafir tak mental lagi, nggak bisa masuk, mental, ala sam'ihim, mental. Wa ala absarihim, di depan mata mereka itu mereka lihat dengan jelas nilai kebenaran itu. Lihat orang-orang kafir itu di zaman Nabi, mereka akan lihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi, mereka saksikan mukjizat yang ada pada Nabi, mereka lihat. Mereka tantang Nabi untuk belah rembulan, Nabi belah. Mereka lihat, tapi apa? Khatamallah, Allah tertutup sudah. Gak beriman, gak beriman. Mereka dengar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan mereka saksikan tentang kejujuran Nabi, lihat tiap hari. Ya, mereka pernah bilang sama Nabi, ma ra'aina minkal kadzib ya Muhammad, kami tak pernah menyaksikan engkau berdusta sekalipun wahai Rasul. Orang-orang kafir Quraisy, jamaah sekalian, itu kalau mereka berangkat keluar kota lama berbulan-bulan, barang-barang berharga mereka titip sama siapa? Sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titip. Kenapa mereka titip? Karena mereka percaya orang yang paling amanah di kota Mekah pada waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling amanah, dititip apa saja terjaga olehnya. Itu kan mereka lihat jujurnya Nabi, amanahnya Nabi. Kok nggak beriman? Itu khatamallah. Khatamallah. Mungkin ada kerabat kita, atau mungkin ada saudara kita, atau mungkin ada teman dekat kita, bersama kita, akrab dan baik, sudah seperti sahabat yang sangat karib, dekat dengan kita, tapi dia belum beriman sampai saat ini, ya. Dan hari-hari dia bergaul dengan kita, dan kita tunjukkan nilai-nilai kebenaran itu, dan dia lihat, tapi dia masih saja kafir. Kenapa? Khatamallah, tertutup. Nah, tugas kita apa? Jangan jauhi, terus kita usaha tunjukkan terus kebenaran itu, dan doa sama Allah agar Allah bukakan hatinya, agar yang tadinya tertutup itu, yang khatam Allah itu Allah buka. Ini akhirnya bisa beriman. Ada yang butuh proses panjang, ada yang cuma sebentar, ada yang bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun sampai akhirnya bisa menemukan nilai kebenaran tersebut, ya. Risyawah dengan tutupan yang rapat, tertutup rapat, ya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang-orang kafir di kota Mekah pada waktu itu. Sebabnya mereka menjadi kafir apa? Mereka nyembah berhala, nyembah berhala. Mereka kalau sudah kepepet, mereka teriaknya apa? Nggak teriak berhala lagi, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi dulu ada sebuah buku judulnya Al-Asnam, artinya berhala-berhala. Dalam buku tersebut ada kisah di zaman jahiliyah, ada orang kafir jahiliyah, dia punya satu berhala, dia taruh di dekat Ka'bah. Kan berhala di dekat Ka'bah itu ratusan jumlahnya. Menurut riwayat ketika Nabi hancurkan berhala ketika Fathul Mekah itu ada 360 lebih. Nah, ini orang ini taruh salah satu berhalanya di dekat Ka'bah. Anaknya sakit panas.
Hari pertama dia datang ke Ka'bah, terus dia datang ke berhalanya itu. Dia menuju berhalanya itu, dia potong 1 ekor onta. Dia lumuri darah itu di berhala itu, darah onta dilumurin. Dia bilang apa? Semoga dengan persembahan saya ini anak saya sembuh. Dah, dia pulang. Masih panas badan anaknya. Hari kedua dia bawa lagi. Mungkin kurang kata dia ya. Dibawa lagi 1 onta, sembeli lagi, lumurin darahnya di tubuh onta itu. Mudah-mudahan hari ini sembuh. Mbak sembuh. Hari ketiga udah 3 onta dia bawa. Dia lumurin lagi. Ini ya, mudah-mudahan ini yang ketiga, ini udah 3 onta soalnya nih. Ya, ibaratnya dosis obatnya sudah pakai yang paten nih katanya. Ya, disembelih lagi, taruh lagi, lumurin Bu. Pulang. Nggak sembuh. Hari keempat dia datang ke berhala itu, dia nggak bawa onta, dia bawa parangnya yang gede ya. Dia berdiri depan patungnya yang masih basah dengan lumuran darah itu. Dia ngomel-ngomel. Ada orang marah Tuhannya, dia maki-maki, nggak berguna, nggak tahu diri. Saya udah datang bawa 3 onta yang bagus-bagus, mahal itu saya beli. Dalam kisah itu dia angkat itu parangnya, dia cacah-cacah itu patungnya, hancur, potong, dia tebas. Hah? Hebat banget orang, dia bunuh Tuhannya, hancur, hancur rata semua. Baru dia nangis. Dia bilang apa? Dia nangis terus dia bilang, ya Rabbal Ka'bah. Dia panggil siapa? Allah itu. Ya Rabbal Ka'bah, nangis. Ya Rabbal Ka'bah, tolong saya. Dia kepepet. Baru panggil ya Rabbal Ka'bah. Nah, itu orang-orang jahiliyah begitu. Nabi datang menjelaskan kepada mereka, nggak usah pakai patung-patung, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu tentaranya Abraha datang dengan pasukan gajahnya begitu banyak, mau menghancurkan Ka'bah. Coba kita lihat dialog antara Abraha dengan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Itu kan Abraha itu ternyata kan ngerampok dulu, ngerampok onta-onta punya kepala suku di kota Mekah. Kan kepala suku kota Mekah ontanya banyak-banyak. Dia rampok, dia rampas semuanya yang ada di lembah dekat kota Mekah. Terus dia panggil kepala suku untuk menghadap ke dia. Kebetulan yang menghadap waktu itu Abdul Muthalib. Ketemu dengan Abraha. Waktu ketemu dengan Abraha, coba kita lihat dialognya antara Abdul Muthalib sama Abraha. Waktu ketemu dengan Abraha, apa kata Abraha? Saya mau menghancurkan Ka'bah itu. Saya datang kemari. Jangan halang-halangi. Sudah ada 2 kelompok kecil berusaha menghalangi di tengah jalan saya habisi semuanya. Dia bilang sama Abu Thalib, jangan halang-halangi. Terus dia ngomong lagi sama Abdul Muthalib, sekarang apa yang mau kau sampaikan? Abdul Muthalib ngomong apa? Saya minta kau kembalikan 200 ekor onta saya yang kau ambil. Abraha tertawa. Kata Abraha, engkau ini kepala suku, saya lagi berbicara sama engkau, saya mau menghancurkan itu tempat yang kalian agungkan itu, tempat yang menjadi magnet manusia yang banyak datang berkunjung ke tempat itu, bikin ramai tempat kalian. Ini mau saya ratakan. Kok kau masih pikirkan ontakmu? Dia bilang, ini yang 200 ekor itu, bukan kau pikirkan Ka'bah ini. Apa kata Abdul Muthalib? Dia jawab serius. Dia bilang apa? Iya betul, karena urusan engkau dengan saya, onta saya. Adapun rencana engkau ingin menghancurkan Ka'bah itu urusanmu dengan Rabbul Ka'bah, dengan yang memiliki Ka'bah, bukan dengan saya. Saya bukan pemiliknya. Itu kata Abdul Muthalib. Jadi orang-orang Mekah itu sebenarnya Ka'bah itu mereka tahu pasti itu Rabbul Ka'bah. Ka'bah itu punya Allah. Abdul Muthalib bilang apa? Oh, kamu hancurkan Ka'bah, bukan urusan saya itu urusan kau dengan yang punyanya. Dan ternyata terbukti kan,
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan tayran ababil itu burung ababil turun itu Allah buktikan kepada umat manusia bahwasanya itu Ka'bah yang jaga bukan siapa-siapa. Yang jaga siapa? Allah. Makanya Raja Saudi Arabia tidak pernah mengatakan dia penjaga Ka'bah, tapi bilang dia apa? Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan, pembantu, jongos, dua tanah suci dan mulia, melayani. Karena yang punya siapa? Allah. Rumah aslinya umat muslimin, rumah asli kita di mana? Rumah asli kita situ, Ka'bah. Jadi kalau kita bilang mudik sejatinya itu kemana? Mudik sejatinya kita, mudik kampung halaman kita sejatinya mana? Ka'bah itu. Di orang kalau berangkat haji dia sedang mudik sebenarnya. Orang berangkat umroh dia sedang mudik. Karena itu titik kumpulnya seluruh umat muslimin di dunia itu. Ya, Ka'bah itu. Porosnya dunia, Ka'bah itu. La a'budu ma ta'budun. Lalu Nabi disuruh lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian, Allah bilang, suruh Nabi ngomong, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir kalau dia tetap dengan kekafirannya, susah dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada di antara mereka yang dapat hidayah masuk Islam, tetapi menurut catatan sejarah jamaah sekalian, 4 orang tadi yang saya sebut di atas itu, termasuk Walid bin Mughirah, As bin Wa'id itu, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, ini 4 orang ini. 4 orang ini yang datangi Nabi, yang mengajak Nabi untuk ibadahnya sif-sifan itu, sampai akhir hayatnya tidak dapat hidayah, sampai akhir hayatnya kafir, bahkan ada yang terbunuh dalam pertempuran. Jadi ini isyarat Allah apa? Kita kalau ketemu dengan ada orang yang ngajak kita toleransi beribadah, itu orang itu bakal jadi seperti 4 orang ini. Kan Quran berbicara itu. Orang itu akan jadi seperti 4 orang ini. Kenapa? Sampai akhir hayatnya tidak terbuka sama sekali. Kan ketika Fathul Makkah itu kan besar jumlah, sebagian besar masuk Islam itu. Dan itu pemuka-pemuka kafir Quraisy. Banyak kan, termasuk Abu Sufyan bin Harb kan masuk Islam. Tetapi 4 pemuka kafir Quraisy yang pernah datangi Nabi ini nggak tergerak hatinya. Kenapa? Tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tertutup, mati dalam kekafiran. Jadi hati-hati sekali ya, kalau berbicara mengenai toleransi akidah. Ya, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidum ma abadtum. Lalu Rasul disuruh oleh Allah untuk mengucapkan, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk ucapkan di hadapan mereka, tolaknya tegas ya. Wala ana abidum ma'abadtum, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Abadtum ya,
Kata abadtum merupakan bentuk kata kerja masa lampau, fi'il madhi. Berbeda dengan kata ta'budun yang ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ya. Kenapa? Ya. Perbedaan antara ta'budun dan abadtum. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang orang-orang kafir sembah masa lalu sama orang-orang kafir sembah masa kini suka berubah-berubah. Itu bedanya orang kafir sama kita. Kalau kita itu dari zamannya Nabi dan seterusnya, yang kita sembah tidak pernah berubah, satu aja, Allah. Orang-orang kafir berubah-berubah, patungnya aja berubah-berubah. Coba lihat patung, berubah-berubah, bentuknya berubah-berubah, ukurannya berubah-berubah, warnanya berubah-berubah, modelnya berubah-berubah. Ini mukjizat ilahiyah, mukjizat Allah ya, mukjizat Al-Quran ini, mukjizat ilahiyah. Jadi di mana Al-Quran itu, mukjizat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwasanya ini loh, Allah tunjukin kepada kita, ini loh orang-orang kafir itu Tuhan mereka aja berubah-berubah. Beda sama hamba-hamba Allah yang beriman, tidak berubah. Allah qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, ahad bukan wahid, ahad, esa dia, tunggal. Kalau wahid beda Pak, satu, kita bilang 1 jam, 1 jam, 1 jam itu di dalamnya ada jarumnya, ada baterainya, ada talinya, satu, tapi ada banyak unsur. Kalau Allah tidak banyak unsur, ahad dia, tidak ada unsur lain di dalamnya. Allah satu kacamata, ini tidak satu sebenarnya. Kenapa? Ada gagangnya, ada kacanya, ada murnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ada takkid di sini, ya. Ada penegasan di sini. Kata Sayyid Qutb, ya. Ada penegasan di sini apa? Agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran, supaya juga tidak ada syubhat dalam ibadah. Ditegaskan itu. Maka diungkapkan lagi, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kata ulama, ada yang mengartikan lakum dinukum waliyadin adalah bagimu kekafiran itu dan bagiku agama Islam. Itu makna daripada lakum dinukum waliyadin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita tegaskan di sini mengenai orang-orang kafir, yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada kita untuk kita benar-benar mengambil perhatian agar kita jangan sampai terjebak dengan praktek-praktek kekafiran. Ya. Ini saya bacakan firman Allah. Ya. Ada firman Allah surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa iza marru bil lagwi marru kirama.
Al-Furqan 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Apa yang dimaksudkan dengan tidak menyaksikan perbuatan zur dalam Al-Quran ini? Maksudnya adalah tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Firman Allah jelas. Gitu, dosa pakai kajian-kajian mutar sana sini. Allah bilang begitu. Ya. Inilah yang dikatakan oleh beberapa ulama salafus salihin. Jadi ayat ini sebenarnya ya, menjelaskan kepada kita Allah memberikan pujian dan penghargaan kepada orang-orang muslim yang tidak menghadiri acara-acara perayaan non-muslim. Berarti apa? Turut dalam perayaan tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela dan termasuk aib. Ya. Ya, kalau mereka diundang, mereka lewati aja, menghadiri tidak. Ini perayaan itu pasti ada unsur nilai ibadahnya, pasti jangan hadiri. Kadang-kadang suka dipancing biar hadir tuh pas perayaan kita, mereka hadir dengan harapan ketika perayaan mereka kita diundang, akhirnya kita balas kunjungan. Mereka hadir, kita nggak undang. Mereka mau datang silakan datang, tapi tidak perlu undang. Mereka datang, tapi kalau ketika mereka undang kita tidak bakal datang. Prinsip soalnya. Tapi kalau untuk hubungan, interaksi, dagang, transaksi, lakukan biasa aja. Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi kok, berniaga dengan mereka kok. Dulu di Madinah sebelum orang Yahudi diusir keluar dari Madinah, itu pasar di Madinah didominasi oleh pedagang-pedagang orang Yahudi yang dagang waktu itu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi penegasan buat kita. Ya. Dan Nabi juga ingatkan kita, jangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian darinya. Ada perayaan-perayaan tertentu terus kita menyerupai, ikut juga dengan pakaian-pakaian gaya itu juga. Nah, gimana kita alasannya mengambil hati orang nih? Kita mengambil hati orang, tapi kita mencampakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga hubungan, kita bilang apa? Demi menjaga hubungan dengan orang-orang ini. Lalu Anda tidak menjaga hubungan dengan Allah, berapa lama hubungan yang bersifat maslahat, yang itu duniawi saja, yang bisa saja dia juga bisa khianati kita dan jahati kita. Sedangkan kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan berbuat baik dengan kita. Kita banyak dosa saja Allah masih kasih kebaikan buat kita, apalagi kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan tidak melakukan kemusyrikan. Karena sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menduakan Allah. Kan itu musyrik itu apa? Berbagi cinta dengan Allah itu. Allah nggak mau tuh cintanya dibagi, nggak mau Allah. Manusia saya dibagi cintanya itu bisa perang dunia 13 itu. Ya, marah dia, cintanya dibagi. Sedangkan orang yang mencintai dia itu tumbuh benih cinta itu kan karunia Allah, dan dia jatuh hati dengan kekasihnya sampai jatuh hati banget itu, Allah juga buat hatinya jadi tertarik.
Ya, makanya dikatakan wa min ayatihi, dalam Al-Quran suka ada wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesarannya. Itu wa min ayatihi. Kan kita lihat ada pengantin gitu, yang laki-lakinya biasa aja, yang perempuannya cantik banget, jangan protes. Itu wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan tanya kok mau ya, pakai ilmu apa ya, itu bahaya itu. Ngapain bilang kok mau? Itu tanda kebesaran. Kenapa dia disuka? Itu rahasia Allah. Ya. Yang lakinya ganteng, tampan, tinggi banget, perempuannya kecil, pendek. Kok mau ya? Di komen begitu. Itu wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Menciptakan berpasang-pasangan, menumbuhkan benih cinta, jadi sayang, jadi suka. Ya. Yang satu pasangannya sabar, yang satu emosional, tapi yang sabar tetap. Terus yang lain yang lihat, kok bisa sabar ya, bertahan ya. Ya untung Allah kasih sama yang sabar ini. Kalau dikasih sama yang komen, udah berapa kali ribut. Jadi man tasyabbaha biqaumin, jangan ikut-ikuti. Udah mengikuti, udah mirip tuh. Ya. Tasyabbaha fa huwa minhum, bisa jadi bagian. Salah satu kata Nabi fa huwa minhum apa? Dia suka bela kaum itu ketimbang dia bela saudaranya sama muslim. Suka muncul nggak? Kan suka muncul tuh. Karena sudah tasyabbaha. Sudah tasyabbaha, sehingga akhirnya ucapannya, ya, reaksinya itu lebih cenderung bela yang kafir ketimbang dia bela yang mukmin. Udah banyak kayak begitu. Kenapa? Karena memang pribadinya tasyabbaha biqaumin. Baik, ada tanya jawab silakan. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Kami persilakan siapa yang mau duluan, kaum bapak atau kaum ibu? Kaum ibu duluan ya. Dari kemarin kaum ibu absen, sekarang mudah-mudahan minimal 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, berkaitan tadi dengan Al-Furqan 72. Nah, kalau kita ada undangan menghadiri non muslim perkawinan, ini kan muamalah ya Ustadz, muamalah ya. Tapi dalam pesta itu biasanya kan ada toast, minuman-minuman keras gitu loh, yang pengantin itu juga mereka berdua, jadi adat-adat bukan islami. Nah, ini bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan nomor 1. Jadi misalnya kita mendatangi pestanya orang non muslim, kemudian mereka bukan beribadah, jadi ada acara seperti toast ya, mereka untuk pengantin minuman keras, terus ada kayak makanan yang haram. Nah, ini sebaiknya kita hadir atau enggak Ustadz? Sementara itu teman adalah teman baik. 1. Terus kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan tadi mengenai toleransi akidah. Ini apakah kita boleh mengucapkan seperti selamat Natal atau kepada umat Hindu mengadakan perayaan-perayaannya galungan? Nah, ini termasuk toleransi akidah atau hubungan sosial? Begitu Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya jawab yang pertama. Kalau acara undangan pesta itu, selama itu seremonial, selama itu acaranya itu hanya acara pesta, bukan ada unsur ibadah di dalamnya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau seumpamanya di situ ada unsur ibadah, ada nyanyian di situ, ada pembacaan kitab suci mereka, ya, maka sebaiknya kita jangan hadiri dulu, kita hadiri pas acara resepsinya. Biasanya kalau akadnya itu kan ada unsur ibadahnya, kalau akadnya. Kalau resepsinya sudah tidak ada, itu boleh datang resepsinya, hadiri resepsinya, karena itu muamalah, ya, muamalah. Kemudian mengenai mengucapkan
hari raya umat lain. Ya. Ucapan itu kita perhatikan loh, ucapan yang kita ucapkan itu mengandung nilai ibadah atau tidak. Kalau seperti kita ucapkan, ucapan yang kita ucapkan itu ternyata bobotnya itu ibadah, ya, mengakui tentang keyakinan mereka, haram. Mereka pun kalau tidak mau mengucapkan selamat hari raya kita pun, kita nggak masalah kok, nggak kecil hati. Masalahnya kenapa harus ribut ketika kita tidak mau ngucapin? Mereka nggak mengucapkan pun tidak apa-apa. Yang pasti kita tidak pernah menghina mereka, tidak menjelek-jeleki keyakinan mereka, dan memang itu dilarang oleh Islam untuk menjelekkan keyakinan mereka. Tugas kita adalah menunjukkan nilai kebenaran tersebut. Yang kita tahu kebenaran sejati itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk meniti jalan kebenaran tersebut. Jadi kalau seumpamanya kita tidak mengucapkan untuk semata-mata memang kita ingin menjaga kemurnian akidah kita, itu memang baik dan itu kita lakukan. Dan kalaupun seumpamanya mereka merasa tersinggung, itu urusan mereka dengan ketersinggungan mereka karena kita tidak mengucapkan. Kemudian mereka membalasnya dengan tidak mengucapkan kepada kita. Kita tidak perlu kecil hati ketika hari raya kita mereka tidak ucapkan. Tidak perlu kecil hati. Itu haknya mereka. Dan kita pun tak perlu tersinggung ketika mereka tidak mengucapkan. Karena masalahnya saat ini, ucapan-ucapan itu sudah mengandung unsur politis. Ada yang mengucapkan hari raya besar umat muslimin, itu ternyata ucapannya politis, hanya sekedar servis lisannya saja. Mungkin dia ingin dapat suara yang banyak dari umat muslimin untuk keterpilihan dia, ya, karena jumlah umat muslimin besar. Jadi orang kafir, sebagaimana tadi di surah Al-Kafir, orang kafir yang setiap kali yang mereka tawarkan mengenai toleransi akidah pasti ada embel-embel belakangnya. Makanya kenapa Allah perintahkan Nabi katakan la a'budu ma ta'budun, tidak bakal menyembah. Kenapa? Karena nanti unsur yang di kemudian hari adalah mencederai dan merusak akidah keturunan-keturunan berikutnya. Iya. Jadi kalau anak-anak kita tidak kuatkan akidahnya, bahaya. Mungkin sekarang kita mampu mempertahankan akidah kita dengan kuat dan baik, tapi kalau kita salah kaprah dalam hal toleransi akidah, kasihan nanti anak-anak kita, ya, mereka lihat terus, oh ternyata bisa ya, boleh ya. Sama dengan syahadat itu. Syahadat itu utama. Saya sering tanya tuh di mana-mana, ayo jawab dengan jujur, kapan pertama kali kita syahadat? Suka bingung jawabnya. Kenapa? Karena lahir tuh sudah muslim soalnya. Ya, kalau orang mu'alaf dia bisa jawab kapan, tanggal berapa, hari apa, di masjid mana, dan ada syahadahnya dia, ada sertifikat dia. Tapi kalau yang muslim dari kecil, dari lahir, coba ditanya, kapan pertama kali syahadat? Bingung jawabnya. Sedangkan salah satu rukun Islam yang paling pertama itu syahadat. Lalu syahadat itu apa? Ikrar kan? Ikrar bil lisan, ikrar dengan lisannya terus menancap kuat dalam hati. Lalu kapan ikrarnya? Makanya sering saya anjurkan di mana-mana, keluarga muslim kalau lihat anaknya sudah akil balik, yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi, orang tuanya perhatikan, langsung panggil. Ayah dan ibunya panggil dia dalam suasana yang dibikin sehening mungkin, terus bilang sama dia, nak, kita ini keluarga muslim, engkau ayah dan ibu lihat ya sudah masuk usia akil balik, sudah mukallaf, sudah ada kewajiban yang harus dilakukan, maka sekarang mari nak, dituntun sama ayahnya baca syahadat. Walaupun anaknya sudah hafal syahadat itu, pasti dia sudah hafal dari TK kan, diajarin, tapi dituntun sama orang tua, diikrar, suruh ikutin. Itu momentum tersebut anaknya nggak bakal lupa sepanjang hidupnya. Bagaimana dia diikrarkan syahadat oleh orang tuanya. Selesai itu orang tuanya bilang apa? Nak,
engkau sudah mukallaf, sudah ada kewajiban yang harus kau lakukan. Apa? Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Zakatmu masih ayah dan ibu yang bayar zakat fitrah. Kalau sudah kerja nanti kau yang keluarkan. Haji nanti kalau kau sudah mampu, punya penghasilan kuat, berangkat. Tapi yang dua ini jangan tinggalkan. Anaknya bakal ingat terus. Nanti anaknya punya anak lakukan hal yang sama. Sekarang ini kenapa umat muslimin akidahnya itu keropos itu? Karena hanya sekedar ya udah biologis, lahir dia muslim sudah selesai udah. Ini akhirnya banyak yang bergaul, akhirnya ya mohon maaf nih pacaran beda akidah. Akhirnya menikah dengan beda akidah. Kenapa? Karena tidak dibimbing syahadatnya itu. Penting ini. Penting. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ada dua yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya ingin memantapkan aja sebetulnya. Tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Habib mengenai kita akan dapat pahala jika kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah saya ingin mendapatkan gambaran dari Habib mengenai bagaimana apabila kita melaksanakan hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi itu mengandung kebaikan, tapi Nabi tidak mengerjakan, seperti itu. Yang kedua, di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim ini tercantum kitab-kitab lain seperti Zabur, Taurat, dan Injil disebutkan di sini, gitu kan? Artinya memang kitab-kitab itu diserap oleh Al-Quran sebagai penyempurna itu. Tapi memang sementara ini seperti yang kita juga saya mengalami yang dikatakan ini ahlul kitab sebetulnya kitab-kitab ini, dan seperti ini universal yang mempelajari kitab-kitab ini juga. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengukur akidah kita bahwa memang seperti itu kafir sebetulnya, bukan di luar kita gitu kan. Karena memang sementara ini ada yang mengatakan bahwa sebetulnya itu agama sama semua, karena mereka ahli kitab juga, seperti tadi Habib juga katakan. Nah, ini memantapkan akidah kita aja, Habib. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi, apa saja yang menjadi sunnah Nabi kita jalankan, kita mendapatkan pahala. Ada yang kita lihat itu bukan sunnah Nabi, maksudnya Nabi tidak melakukannya, tapi itu hal baik. Itu hal baik ya. Terus kita lakukan, dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala. Itu hal baik. Sholat tarawih itu Nabi tidak melakukan berjamaah ya, di zaman sahabat baru dibuat berjamaah. Nabi tidak pernah melakukan berjamaah, tapi dilakukan berjamaah. Itu hal baik tidak? Hal baik. Dapat pahala, dapat pahala. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melaksanakan sunnah yang baik, sunnah itu apa? Tradisi, bisa tradisi, kebiasaan yang baik, maka dia akan ini seperti sekarang begini, majelis kajian ya. Memang sahabat-sahabat Nabi suka duduk sama Nabi, tapi Nabi tidak pernah tentukan jam, kita tentukan jam. Waktu duhanya jam sekian, kita tentukan kajian duhanya, kita bikin. Itu tradisi baik, bikin di masjid, bikin di rumah. Ada bikin pengajian di rumah. Di zaman Nabi tidak bikin pengajian di rumah. Maka orang yang saklek bilang, apa itu? Itu tidak sesuai sunnah Nabi, kajian kok di rumah. Kajian itu di masjid. Ada yang keras kayak begitu. Tapi orang-orang yang coba berpikiran luas, itu dia mengatakan, kalau sekarang karena umat sudah semakin banyak, selama itu isinya kajian bahasnya Quran dan Sunnah, nggak apa-apa walaupun di rumah, walaupun di tengah lapang.
Sekarang orang bikin acara qiyamul lail berbarengan, acara muhasabah. Di zaman Nabi tidak ada berjamaah begitu. Tapi sekarang orang banyak bikin. Boleh tidak? Boleh. Sunnatan hasanah, tradisi yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala yang melakukan berikutnya. Jadi pengasas pertama kali siapa? Terus yang berikutnya ngikut dapat pahala terus sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Kalaupun ada orang yang membuat sunnah sayyi'ah, tradisi buruk. Tumpeng taruh di laut, dialirin di laut tradisi itu. Terus diikutin terus falahu wizruha. Kalau pemahaman akidah itu, kalau orang bilang ini budaya, tapi kalau sudah masuk ke ranah ibadah, percaya kalau tidak larutin di laut nanti akan datang bala segala macam, itu sudah berarti yakin terhadap kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat dosanya, dan dosa bagi pelakunya sampai hari kiamat. Pelaku berikutnya buat begitu, dia yang pengasas pertama kali siapapun orangnya, dia dapat imbas dosa sampai hari kiamat. Nah, kemudian mengenai ahlul kitab, memang ahlul kitab selama mereka berkeyakinan pada Taurat, Zabur dan Injil yang isinya belum dirubah, yang isinya masih murni. Standar isinya murni apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Ya. Kalau dia percaya kepada Allah dan keesaan Allah, dia percaya sama hari akhir, ada pengadilan ilahiyah, maka mereka itu ahli kitab. Maksudnya benar-benar ahli kitab. Makanya sekarang suka ada yang mengklaim mereka itu ahli kitab. Kita bilang mereka ahli kitab, tapi ternyata praktek kehidupannya musyrik. Mana mungkin dia musyrik kita bilang ahli kitab. Orang ahli kitab itu mengesahkan Allah. Ahli kitab zaman dahulu itu percaya Nabi Muhammad ini utusan Allah. Buktinya itu Buhairah itu ahli kitab dia. Terus dari mana dia tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW? Karena memang ditulis di kitab sucinya tentang ciri-cirinya, berjalan diikuti oleh awan, pohon di mana dia sandar itu pohon itu merunduk, terus ada khatmun nubuwah, ada stempel kenabian di belakang pundaknya, dan diperiksa benar ada, dan dia percaya ini Nabi. Begitu juga Waraqah bin Naufal, anak dari pamannya Khadijatul Kubra. Itu ketika dengar Khadijatul Kubra datang kepadanya, wahai anak pamanku, terus dia kisahkan tentang Nabi yang baru saja dapat hal yang menurut mereka itu tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Nabi baru dapat wahyu kan di Gua Hira. Nabi pulang dalam keadaan kebingungan gitu, dan ketakutan, dan menceritakan hal itu, apa yang terjadi padaku. Khadijatul Kubra menenangkan, berusaha menenangkannya, terus berusaha juga bawa dia kepada Waraqah bin Naufal. Terus Waraqah bin Naufal suruh Nabi cerita semua. Nabi cerita semuanya yang dialaminya. Dari mana Waraqah bin Naufal berkesimpulan, ini suamimu wahai Khadijah, dia akan membawa perkara besar. Itu yang dia yang datang menemui dia itu Namus, Jibril. Dia bilang begitu. Dan sampai Waraqah bin Naufal bilang, kalau aku dianugerahi umur panjang, mudah-mudahan aku bisa menyaksikan ketika kenabian turun kepadanya. Dan ini sudah terlihat, ini Jibril yang datang. Dan mudah-mudahan kalau umur aku panjang, aku termasuk orang yang dapat membantu dia ya, ketika dia diusir oleh kaumnya. Lalu Nabi tanya, apakah aku bakal diusir? Terus Waraqah bin Naufal mengatakan apa? Tidak ada seorang Rasul yang berdakwah kecuali dia akan mengalami pengusiran dan dimusuhi, karena yang dia sampaikan nilai kebenaran. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran dimusuhi, jangan kaget. Nabi-nabi semua itu ketika mereka menyampaikan nilai kebenaran, ada saja yang musuh. Yang musuhi siapa? Yang musuhi yang tidak suka sama kebenaran tersebut, yang ingin mempertahankan kebatilan. Jadi udah ahlu kitab, kita lihat ahlu kitab mana? Ini ahlu kitab, lihat ahlu kitabnya, dia iman sama Allah nggak? Maksudnya mengesahkan, mentauhidkan. Ahlu kitab yang sesungguhnya dia tauhid dan percaya hari akhir.
Ini jangan ketahui kita. Ada ngaku muslim nggak percaya hari akhir, dianggap dongeng. Dongeng dari mana? Quran yang ngomong kok. Itu kalau nggak taubat bahaya itu. Ya. Ya. Dianggap itu, oh yang ceramah-ceramah tentang hari akhir macam sudah pergi ke sana. Loh, yang ceramah kematian apa harus mati dulu? Jadi orang ceramah tentang kematian berdasarkan Al-Quran yang berbicara, riwayat-riwayat hadis, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi gini, peringatan Maulid ini kita ingin memaknai seperti apa? Sekedar seremonial sajakah, atau benar-benar kita merefleksikan dan melakukan perenungan terhadap perjalanan hidup Nabi? Ya, peringatan Maulid itu sebenarnya tujuannya agar umat muslimin mendalami dan memahami nabinya. Bacaan Maulid itu kalau kita lihat arti bahasa Indonesia itu, jangan, kan banyak orang itu protes karena dia tidak lihat artinya. Coba lihat artinya bahasa Indonesia itu. Isi kandungan di dalamnya itu adalah tentang riwayat hidup Nabi dari lahir, masa kecilnya, remajanya, dewasanya, masa diangkat jadi Rasul, kemudian tentang mukjizat-mukjizatnya, kemudian tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya, tentang perjuangannya sampai akhir hayatnya. Dahulu Salahuddin Al-Ayyubi itu dia diusulkan untuk bikin maulid oleh saudara iparnya, namanya Muzaffaruddin Ghakburi, salah seorang bupati di Suriah Utara. Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu gubernur, iparnya bupati. Khalifah waktu itu namanya Khalifah An-Nasir di Basrah. Nah, iparnya Salahuddin yang bupati ini, wilayahnya lebih kecil dong, tapi wilayahnya dia ini masyarakatnya Masya Allah, syiar Islamnya bagus. Kenapa? Dia tiap saat, tiap waktu bikin maulid, sehingga masyarakatnya itu senantiasa ingat nabinya, akhirnya mempelajari tentang kehidupan nabinya, kemudian tiap saat menghidupkan syiar-syiar Islam. Kenapa? Karena baca maulid itu syiar-syiar Islam hidup. Kemudian kekuatan umatnya itu di situ kuat. Waktu itu secara keseluruhan kekhalifahan An-Nasir kekuatannya lagi lemah. Umat Islam lagi terpuruk. Al-Aqsa dan Yerusalem berada dalam cengkraman orang-orang kafir. Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya belum bisa merebut Al-Aqsa waktu itu. Lalu Muzaffaruddin Ghakburi ini usulin itu, ayo bikin, buat sayembara. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi usulkan kepada Khalifah An-Nasir. Khalifah An-Nasir menyetujui. Lalu Khalifah An-Nasir bikin pengumuman sayembara untuk siapa yang mau bikin syair-syair pujian buat sang Rasul. Ada perlombaan. Lalu dimenangkan perlombaan tersebut oleh seorang ulama besar namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji, yang kita kenal Al-Barzanji. Waktu perlombaan itu dibuat, sayembara itu dibuat, ada juga yang protes, ada sekelompok kecil protes. Untuk apa bikin perayaan? Umat Islam hanya mengenal dua perayaan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa harus bikin perayaan Maulid? Dan orang-orang yang protes ini muslimin juga didatangi dengan baik-baik oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diberikan penjelasan. Ini bukan sekedar perayaan, ini sebenarnya niatan kita untuk syiar. Karena umat muslimin saat ini mereka ngaku cinta sama Nabi, tapi tidak kenal nabinya, tidak tahu nama lengkapnya, tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya, sahabat-sahabatnya, bagaimana perjuangannya. Katanya cinta. Anak muda cinta sama pemain bola, dia hafal tuh nomor punggung pemain bola itu. Ya, dia tahu siapa nama pelatihnya. Ingat nomor sepatunya berapa, bahkan nilai transfernya berapa dia ingat. Padahal dia nggak dapat duit $1 pun dari pemain bola tersebut. Sampai angka, oh nilai transfernya gede banget itu,
transfer pemain bola. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan ini niat kita untuk syiar. Akhirnya tetap dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi jadi syiar. Al-Barzanji dibaca tiap hari. Semakin menggemuruh semangat umat muslimin. Dan apa yang terjadi? Dalam tempo cuma 3 tahun jemaah sekalian, cuma 3 tahun. Dimulai dari tahun 580 Hijriah sampai 583 Hijriah. Pada tahun 583 Hijriah, umat muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Al-Aqsa dan Yerusalem. Kenapa? Semangatnya bangkit. Mereka ingat dulu Nabi amunisinya tidak sebanyak yang dimiliki oleh kita, pasukannya tidak sebanyak yang dimiliki oleh kita, tapi berhasil memenangkan perjuangan yang mereka baca dalam riwayat Maulid tersebut. Jadi sebenarnya yang saya ingin tegaskan, Maulid itu bagus jika diisi dengan hal-hal positif itu. Maulid itu menjadi bagus ketika yang hadir ketika dia pulang ada ibrah yang dia ambil, pelajaran yang dia ambil dari kehidupan Nabi. Sangat disayangkan ketika ada orang hadir Maulid, setelah selesai hadir Maulid ada makan bersama tuh kan, ya, sidangkan makan bersama. Pas makan bersama ada yang duduk makan, dia makan pakai tangan kiri. Padahal dia barusan hadir acara Maulid. Harusnya kalau dia benar-benar hadir acara Maulid, makannya pakai tangan, ikut sunnah Nabi. Dia hadir Maulid, dengar ceramah tentang Nabi, pas makan tangan kiri, udah salah tuh. Pas minum tangan kiri, udah salah. Ada panitia Maulid bikin acara Maulid sampai tengah malam, ya. Terus acara sudah bubar, dia rapi-rapi, terus ketiduran, bangun sholat subuhnya jam 8. Nah, itu yang salah di situ. Jadi kalau benar-benar memperingati Maulid sungguh-sungguh, dan memang itu sebagai keharusan kita, bukti cinta kita kepada Nabi, dan kita tunjukkan itu. Sedangkan Allah bilang dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, Allah akan tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Nama Nabi itu terus ditinggikan sama Allah SWT. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba Allah yang mengenang Nabi. Nah, kita tidak hanya sekedar mengenang saja, tapi berusaha untuk menyerap akhlaknya, menyerap perilakunya, menyerap sunnahnya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti Nabi itu al-iqtida wal ittiba. Mengikuti Nabi itu suatu keharusan kita sebagai umatnya. Walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Nabi, akan bisa. Nabi sholat malamnya panjang, ya, bacanya panjang-panjang Nabi. Kita ikuti Nabi bangun malamnya, walaupun yang kita baca surat-surat pendek. Ya. Kita ikuti Nabi puasa sunnah, kita lakukan. Nabi puasa sunnah, buka puasanya sederhana, ya, korma sama air putih. Kita puasa sunnah, buka puasanya minumannya itu 5 warna, ya, gorengan, martabak. Itu babak pertama. Sholat dulu maghrib, pulang sholat maghrib soto. Gitu. Ya. Puasa sih puasa, pas buka puasa itu dia balas dendam gitu. Nah, jadi Nabi ini manusia seperti kita, tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Jadi, kelihatannya manusia seperti kita. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Allah bilang, wahai Rasul, bilang bahwasanya engkau itu manusia seperti manusia yang lainnya, tetapi engkau itu yuha. Engkau itu bersamamu itu wahyu. Nabi memang manusia, tetapi dalam dirinya wahyu. Jadi Nabi ini ibarat kendaraan itu. Nabi itu build up, Pak. Build up. Kenapa? Rongga luarnya manusia, rongga dalamnya build up, rongga dalamnya build up. Rongga dalamnya tidak sama. Kekuatan Nabi beda. Tahannya perut Nabi beda sama kita. Nabi nggak ada amarah, nggak ada dendam, nggak ada ujub, nggak ada. Karena Allah bilang, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul. Lapang dadanya, ya ada sedikit pun kesel, nggak ada, marah nggak ada, nggak ada, tenang. Lihat aja Nabi diapa-apain itu tenang aja. Terus ketika Fathul Mekkah kan ketemu tuh sama orang-orang yang pernah ngapa-ngapain Nabi. Terus Nabi gimana sama mereka? Tetap tenang juga, tetap santai, tenang, teduh. Mereka udah ketakutan tuh, kira Nabi bakal balas itu apa yang pernah mereka lakukan ke Nabi. Tidak.
Mohon maaf, nyinyir pun enggak. Ayo, mau apa kalian sekarang? Enggak juga begitu. Ayo dulu, kamu nih dulu yang suka ledek-ledekin saya, gimana kamu? Enggak juga, subhanallah, enggak, nyinyir pun enggak. Nah, kita kadang-kadang masih nyinyir tuh gitu. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada hari ini kita luar biasa nih mendapatkan ilmu dari Habib. Cuman baru saja saya menyimak apa yang digambarkan Pak Habib, bahwa kita orang muslim ini kan tidak boleh di dalam surat Al-Kafirun ini patung. Tapi saat ini Indonesia ini kalau kita mengidolakan orang yang hebat, kita buatkan patung. Bahkan dianjurkan seluruh provinsi harus ada patung. Nah, ini yang saya memberikan satu penggambaran dari Bapak. Sedangkan di surat Al-Kafirun kan patung dirubuhin, tapi di Indonesia mau dipasang seluruh provinsi. Apa ini benar atau tidak? Terima kasih. Saya menjawabnya dengan sebuah hadis. Ya, saya menjawabnya dengan sebuah hadis. Ya. La tadkhulul malaikah baitan. Kata Nabi, rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat 3. Yang pertama, rumah yang ada anjingnya. Yang kedua, rumah yang ada patungnya. Yang ketiga, rumah yang ada orang junub. Jadi orang kalau dia junub cepat-cepat mandi, karena ketika masih dalam keadaan junub, malaikat kagak masuk. Ini ada kadang orang junub pagi nggak langsung mandi, kadang-kadang sempat keluar beli sayur dulu dia, belum mandi itu junub, mandi cepat-cepat mandi karena malaikat nggak masuk. 3 itu. Nah, salah satunya apa? Patung. Nah, kalau seumpamanya ada kebijakan patung, ya yang buat kebijakan nanti yang bertanggung jawab di hari akhir. Yang jelas kalau kita hamba Allah yang beriman, setidaknya di keluarga kita tidak buat, setidaknya di rumah kita tidak buat, setidaknya di kantor kita tidak buat, gitu. Ya, kita tidak buat. Karena itu hadis Nabi mengatakan itu. Nabi kenapa mengatakan itu? Memang ada ulama yang menafsirkan maksud Nabi patung di situ karena zaman dahulu patung dipakai untuk sesembahan. Ada ulama yang moderat mengatakan seperti itu. Ada ulama yang konservatif mengatakan apapun alasannya jangan bikin. Tapi ada ulama yang moderat yang mengatakan selama itu patung dibuat untuk nilainya nilai pendidikan, untuk mengenang sejarah, dikasih tahu pernah ada kejadian ini terus ada patung-patungnya, dan di situ tidak ada praktek penyembahan, tidak mengapa. Jadi ada khilafiyah juga ini mengenai pandangan ini. Jadi terkembali kepada masing-masing kita. Kalau kita untuk mengambil kehati-hatian kita tidak lakukan sama sekali. Tapi kalau seumpamanya kita mau ngambil pendapat ulama yang moderat, silakan. Memang ada ulama yang moderat yang mengatakan selama niat dan tujuannya itu untuk mendidik, mengenang sejarah, pernah ada kejadian ini di sini, terus ini ada patung ini, menjelaskan ini dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh adalah ketika patung tersebut akhirnya sampai akhirnya orang jadi memujanya, mendewa-dewakannya, itu jadi haram. Wallahu a'lam, ya gitu. Ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya karena sudah 4 penanya. Jadi kami mohon kesediaan Habib untuk menutup dengan pembacaan doa. Kami persilakan. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah turunkan buat kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Seluruh jamaah Majlis Ta'lim Rawdatul Jannah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah kuatkan mereka terus dalam keadaan sehat, afiat, mampu melaksanakan amal ibadah. Yang punya usaha, punya bisnis, Allah lancarkan usaha dan bisnisnya. Yang punya niat dan hajat, Allah kabulkan niat dan hajatnya. Anak-anak yang punya anak, keturunan, Allah hadirkan anaknya, keturunan yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Keluarga dan rumah tangganya menjadi keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين. واجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Habib Abdurrahman Al-Absi yang telah memberikan kajian tafsir Al-Quran pada minggu pagi ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memantapkan keimanan kita dan dapat menambah ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita tutup kajian pada hari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.